Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Novela Putri Ayu dari jurusan Administrasi Bisnis kelas 5 NO dengan NIM 062230601387. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang terdapat pada e-book pelayanan prima pada bab 4 dan bab 6. Yang pertama, pengertian kerjasama. Bab ini menjelaskan bahwa kerjasama adalah usaha bersama antara kelompok atau individu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama. E-book ini mengidentifikasi 4 bentuk kerjasama. Yang pertama ada kerjasama secara spontan, yang mana terjadi secara alami tanpa perencanaan. Yang kedua, kerjasama langsung, yang mana dilakukan dengan dua arahan atau arahan yang tertuju dan jelas. Yang ketiga, kerjasama kontrak, didasarkan pada perjanjian tertulis. Yang keempat, kerjasama tradisional, yang mana berakar dari kebiasaan dan nilai-nilai budaya. 3. Pentingnya komunikasi. Bab ini menekankan pentingnya komunikasi dalam kerjasama. Komunikasi yang efektif dapat membantu dalam membangun hubungan yang baik, menghindari konflik, mendorong kolaborasi yang mana dapat membantu anggota tim untuk berbagi ide, pengalaman, dan informasi, sehingga menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif. 4. Media komunikasi. Ada berbagai media komunikasi yang dapat digunakan dalam kerjasama. Yang pertama, komunikasi secara langsung antara individu. Yang kedua, bahan atau materi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, peralatan, alat yang membantu dalam komunikasi. Yang keempat, kegiatan, aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan pesan. 5. Kode etik. Pada bab ini membahas pentingnya kode etik dalam profesi, mengidentifikasinya sebagai aturan susila yang ditetapkan dan ditaati bersama dalam suatu kelompok profesi. Yang keenam, fungsi kode etik, memberikan pedoman bagi anggota profesi, yang mana kode etik memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dari anggota profesi. Kedua, menjaga martabat profesi. Kode etik membantu menjaga reputasi dan citra positif dari suatu profesi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, menentukan standar baku bagi profesi yang berguna untuk menetapkan standar perilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh anggota profesi. 7. Komponen interpersonal relationship. Bab ini juga membahas komponen-komponen dalam hubungan antar pribadi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam kerjasama. 8. Cara pengembangan profesionalisme kerja. Yang pertama ada menyelenggarakan kegiatan penataran dan pelatihan. Pelatihan dan penataran dapat membantu anggota profesi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dapat membantu anggota profesi untuk meningkatkan kualifikasi dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, mengirim dan menyekolahkan ke luar negeri. Pelatihan di luar negeri memberikan kesempatan bagi anggota profesi untuk belajar dari pengalaman dan praktik terbaik di dunia. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan seminar yang berhubungan dengan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, menyediakan fasilitas dan bantuan dana. Memberikan fasilitas dan bantuan dana membantu anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mereka. Selanjutnya, bab 6. Yang judul memberikan layanan kepada pelanggan. Poin-poin penting yang pertama diawali dengan pengertian pelayanan prima, yang mana diawali dengan pengertian pelayanan prima sebagai pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. 2. Fungsi pelayanan prima. Ada berbagai fungsi penting dari pelayanan prima, seperti yang pertama, melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan. Membuat pelanggan merasa diperhargai dan diperhatikan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha. Melihat pelanggan sebagai mitra berarti membangun hubungan yang saling menguntungkan. Yang keempat, menciptakan pangsa pasar yang baik. Pelayanan prima dapat membantu perusahaan
menangkan persaingan dan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Yang kelima, memenangkan persaingan pasar. Pelayanan prima dapat membantu perusahaan untuk menonjol di antara para pesaing. Yang keenam, memuaskan pelanggan. Memuaskan pelanggan dapat mendorong mereka untuk kembali berbisnis dengan perusahaan. Yang ketujuh, memberikan keuntungan kepada perusahaan. Pelayanan prima yang baik dapat meningkatkan penjualan, profitabilitas, dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, tujuan pelayanan prima. E-book ini menjelaskan beberapa tujuan penting dari pelayanan prima, seperti memberikan pelayanan bermutu tinggi. Pelayanan prima bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan memuaskan pelanggan. 2. Menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan atau konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. Ketiga, menumbuhkan kepercayaan pelanggan, yang mana pelayanan prima dapat membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, menghindari tuntutan-tuntutan. Pelayanan prima dapat membantu perusahaan untuk menghindari komplain dan tuntutan dari pelanggan. Yang keempat, menciptakan kepercayaan dan kepuasan. Pelayanan prima bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan, sehingga mendorong mereka untuk menjadi pelanggan yang setia. Yang ke-6, menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan. Pelayanan prima bertujuan untuk membuat pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. Dan yang terakhir, mempertahankan pelanggan. Pelayanan prima bertujuan untuk mempertahankan pelanggan setia. 4. Konsep dasar pelayanan prima. Yang pertama, ada kemampuan atau keahlian dalam kemampuan kerja. Yang kedua, sikap atau perilaku yang ditonjolkan. Yang ketiga, ada penampilan, kredibilitas kepada pelanggan. Yang keempat, perhatian, kepedulian terhadap pelanggan. Selanjutnya ada tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan. Dan terakhir, tanggung jawab atau sikap keberpihakan. 5. Jenis-jenis pelayanan. Ada 3 jenis pelayanan yang umumnya ditawarkan oleh perusahaan, yaitu core service atau produk utama dari sebuah organisasi. 2. Facilitating service atau fasilitas tambahan. Yang ketiga, supporting service atau meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keenam, pentingnya pelayanan prima. Pada e-book ini menjelaskan pentingnya pelayanan prima baik bagi pelanggan internal atau karyawan maupun pelanggan eksternal. Pelanggan internal. Pelayanan prima bagi karyawan dapat meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan produktivitas. Pelanggan eksternal. Pelayanan prima bagi pelanggan eksternal dapat meningkatkan loyalitas, reputasi, dan keuntungan perusahaan. Yang ketujuh, karakteristik pelayanan prima, yang mana ada beberapa karakteristik penting dari pelayanan prima seperti ramah, sopan, dan penuh hormat, yakin, ceria, rapi, bergaul, mudah memaafkan, senang belajar dari orang lain, senang pada hal-hal yang etis dan wajar, dan pandai menyenangkan orang lain. 8. Tujuan pelayanan prima. Yang pertama, untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua, menciptakan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. 9. Harapan pelanggan akan pelayanan prima. Pada e-book ini menjelaskan beberapa harapan penting yang dimiliki pelanggan terhadap pelayanan prima, seperti kepuasan dan pengorbanan yang sebanding. Yang kedua, kualitas barang atau jasa yang lebih baik. Pelanggan selalu menginginkan produk atau jasa yang berkualitas lebih baik dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pelayanan yang lebih cepat. Pelanggan mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan efisien. Yang keempat, harga yang lebih murah. Pelanggan selalu mencari harga yang lebih murah untuk produk atau jasa yang sama. Dan yang terakhir, fasilitas yang lebih mudah atau sederhana. Pelanggan mengharapkan fasilitas yang mudah diakses dan dipahami. 10. Cara memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang pertama, yaitu dengarkan dengan baik. Yang kedua, jangan mengabaikan pelanggan. Yang ketiga, akomodasi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, bangun kepercayaan. Yang kelima, personalisasi layanan. Dan bantulah pelanggan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.